Di mana harga diri gue, Bang? Hah? Di mana harga diri gue sebagai suami, Bang? Yang jelas-jelas istri gue mau dipersunting sama cowok lain. Nangis dia. Saya nggak kuat, Mas. Randy bilang dia nggak kuat untuk menjalani hidup ini. Dia harus ketemu sama Mia, katanya. Kita tunggu dulu. Gue masih yakin istri gue ada di dalam. Lu mau kan, Bang? Mbak, kita tunggu dulu. Gue yakin, Bang, istri gue masih di dalam. Sebentar aja. Bang, kasih gue kesempatan. Gue tuh buktiin keyakinan gue. Kalau istri gue masih di dalam, pasti benar. Pak, tunggu bentar Pak ya, jangan langsung jalan Pak. Langsung Pak inti rumah ini Pak. Ya udah kita tunggu aja. Mungkin Mia ada dalam rumah itu, kita tunggu di mobil. Kita intai di mobil nggak berapa lama kemudian. Ya, kita tunggu di sini nanti kita lihat. Ya, apa yang terjadi di depan sana. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, nanti kita harus balik. Ya, kita coba saya serahkan dia. Sebentar aja. Ini maksud lo istri lo ada di rumahnya Toro? Nggak mungkin nggak sih? Kan orangnya aja tadi nggak tahu istri lo ada di mana. Yakin aku, Bang. Itu mobil. Hah? Itu mobil papa. Itu mobil mertua gua. Itu benar kan? Benar kan? Kemarin itu? Iya, yang kemarin kita kejar itu. Benar kan? Itu Papa itu. Itu papa. Yakin bahwa itu adalah Pak Mokhtar, itu ada Mia, Mas, ada Mia di sana, ada Mia. Buru-buru kita ikutin mobil putih itu. Kita nggak bisa dulu seperti itu. Kita ikutin pelan-pelan Pak, jangan sampai kehilangan. Kanan ya. Kita intai mobil itu, kita buntutin kemana perginya mobil putih itu. Maksud apa coba ini? Jelas-jelas anaknya selingkuh. Nah, pas kita ikutin mobil dari mobil putih itu, mobil dari ayahnya Mia, kata Randy, ikutin mas, ikutin. Sampailah ternyata mobil ini di suatu tempat. Ternyata mobil ini pulang ke rumahnya Pak Mokhtar yang Jalan Elang nomor 28 itu. Pertama kali kita ketemu di sana. kemana ini dia? Nah, itu ke rumahnya dulu itu ya. Oh ini jalan ke rumah? Iya. Oh iya ya. Dia udah berhenti deh. Benar Pak Mokhtar pulang ke rumahnya. Dan Randy yakin ini mereka semua sekongkol mau misahkan saya mas. Saya harus bikin perhitungan sama mereka. Turun dia dari mobil, dia turun, lari dia sekenceng-kencengnya. Itu pasti Mia, Pak. Ya! 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 Randy sabar dulu, Randy. Sabar dulu. Saya masih suami yang Mia, Pak. Kamu sudah bunuh saya. Randy, sabar dulu. Bapak. Astaga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak, kenapa astaga? Aduh, Bapak. Bapak bisa, Pak? Dilawan semuanya, coba dimarah-marahin, dimaki-maki semuanya. Waduh. Astagfirullahaladzim, ternyata Randy ini nggak bisa dikasih tahu. Randy. Tapi bapak sama mama, kenapa kecuali ke cowok lain?
Mokhtar pun dimaki-maki, dilawan di situ sampai dia jantungan. Jantungnya kumat sampai dia jatuh deprok di situ, kita bantuin coba. Radit, Saya nggak peduli apapun. Saya mau ketemu Mia. Mana Mia? Kamu udah bikin malu keluarga aku kan? Siapa yang bikin malu? Hah? Saya jelas masih suaminya Mia. Panggil dokter ada baik, panggil dokter. Ya jelas. Saya itu suaminya. Astagfirullahaladzim. Nggak kontrol Randy di sini. Dia brutal di sini. Dia nggak bisa pakai naluri. Dia nggak bisa pakai akal pikiran. Dia pakai naluri. Dia pakai emosi di situ. Ribut dia. Saya masih suaminya Mia. Saya sakit hati. Hah? Dia sudah bikin malu keluarga kita. Maksud apa ini? Lu lihat sendiri kan Mas? Lu lihat sendiri ya? Lu udah keterlaluan ini. Lu udah gue bantuin lu ya. Lu udah gue bantuin lu. Gua gak ada harganya di mata nih, Pak. Di mata mereka gua gak ada harganya. Hah? Gua masih suami resminya Mia. Tapi jelas-jelas mereka menjodohkan Mia. Udah cukup lu ya, udah cukup. Udah cukup lu kayak gini semua. Ternyata lu kayak gini lu gak tau ngerti ya lu ya. Lu gak tahu lah. Lu gak tahu diri lu ya. Tolong lagi. Gua udah Pak. udah mana? Gue terasa kasar sama lu. Gue terasa sama kasar. Apa? Maksudnya itu? Udah dipanggil. Udah ditelepon. Biarin biar dia tahu gua siapa. Selamatnya. Hah? Sampai akhirnya nggak lama kemudian datang sepeda motor 2 orang. Nah pas kita keluar itu adalah Mia. Udah lo nggak boleh masuk lagi, Ibu udah. Tapi ingat kamu jangan menyesal karena saya masih di penjara lagi. Apa lu? Hah? Randi, penjara. Istighfar. Kamu nggak suka. Sini ya, Mia ngomong. Gue nggak sabar. Lu tau nggak sih? Gue benci sama lo. Lu tau nggak sih? Gue udah benci sama lo dan gue udah minta cerai dari dulu. Kenapa lo nggak mau, ha? Gara-gara dulu dari lo di penjara gue udah mau cerai sama lo karena keras lo sama gue. Gue benci sama lo. Selama ini Mia tidak pernah dihargain sama Randy. Selama ini Mia tidak pernah dianggap sebagai istri, diperlakukan sebagai pembantu, malah dimarah-marahin, dimaki-maki, bahkan dihajar habis-habisan sama Randy. Gua sayang sama lu. Gua udah ngelakuin ini semuanya demi lu. Gua mau nyari lu. Hah? Lu malah mau sama laki-laki itu. Kita gue, lo siksa gue sampai gue stres. Gua tuh apa juga gua rela. Lo udah gak tau. Gua akan lakuin apa aja buat lu. Gua gak rela lu sama laki-laki lain. Hah? Gua gak rela sama laki-laki lain. Dan di situ ibunya Mia angkat bicara bahwa selama ini Randy tidak pernah kerja di tambang. Dia adalah pengangguran. Dia adalah narapidana. Gue udah bertahan lama itu. Gua akan lakuin apa aja buat lu. Gua gak rela lu sama laki-laki lain. Hah? Gua gak rela sama laki-laki lain. Dan di situ ibunya Mia angkat bicara bahwa selama ini Randy tidak pernah kerja di tambang. Dia adalah pengangguran. Dia adalah narapidana. Gue udah bertahan lama itu.
Aku mau cerai, Mama. Aku kuat, Mama. Dia itu bisa di penjara, Mbak. Ini anak KDRT, Mbak. Mbak nggak tahu kan saya kayak gimana, saya disiksa kayak gimana, Mas nggak tahu saya kayak gimana, saya sakit fisiknya. Dosaku mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini, ya Allah ampuni. Dia pernah tidak kontra melawan keluarganya Mia. Sampai apa? Sampai ayahnya Mia di situ merasa tidak dihargai, makanya marah. Ayahnya Mia, adiknya juga marah. Keluarganya Mia marah besar terhadap Randy ini. Aku kan trauma. Aku dicampur kayak gini, aku buat lagi. 3 tahun loh dia di penjara. Bisa-bisanya dia bilang dia kerja di Kalimantan. Coba. Parah, ini benar-benar parah. Seenaknya istri jadi pelampiasan, istri jadi korban. Ya mudah-mudahan ini ya pelajaran buat kita semuanya. Ya. Kita harus introspeksi diri, ya. Lakukan hidup ini sesuai dengan kepercayaan yang kalian miliki. Insya Allah, kalau kita yakin dengan pegangan agama kita, insya Allah, jadi kita akan benar. Ya, kita mohon pamit ya. Lagi-lagi kita hampir salah membantu orang, tapi alhamdulillah dibukakan semuanya, kan? Ya, ini pelajaran sekali lagi buat kita ya. Harus lebih hati-hati lagi dalam menolong orang. Jangan sampai kejadian yang sebelumnya terulang lagi, ini hampir terulang lagi.